Meski baru saja menerima kekalahan pertamanya, skenario timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Masih ada 6 pertandingan tersisa lagi untuk menjaga asa lolos Piala Dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di Jalil Channel. Kita lanjut lagi bahas timnas kita lur ya. Setelah kalah dengan Cina, hitung-hitungan peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 setelah kalah dengan Cina itu masih ada lur. Gimana hitung-hitungannya, dan apakah benar berita ini Indonesia masih bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026? Langsung saja kita simak video sama-sama. Check it out. Oke. Timnas Indonesia harus menyerah 2-1 saat bertandang ke markas Cina di lanjutan babak 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Indonesia yang datang dengan misi mencuri 3 poin setelah ditahan imbang Bahrain secara kontroversi, menurunkan skuad yang berbeda dari pertandingan sebelumnya. Pelatih Sintayong menurunkan Asnawi Mangkualam sebagai kapten tim dengan Sain Patinama di posisi bek kiri serta Witan Sulaiman yang dipasang di posisi trio lini depan. Hasilnya, timnas Indonesia sebenarnya mampu menguasai jalannya pertandingan dan menekan lini pertahanan Cina. Flashscore menghitung 76% penguasaan bola dipegang oleh timnas Indonesia. Namun, Cina dengan begitu cerdik mampu memanfaatkan beragam kesalahan pertahanan timnas Indonesia. Akibat kesalahan sendiri, timnas Indonesia harus kebobolan lebih dulu saat pertandingan berjalan 21 menit lewat gol dari aksi Behram Abdueli. Dalam proses terjadinya gol, Sain Patinama terlalu gegabah karena tidak membuang bola di samping gawang timnas Indonesia. Alhasil, bola dapat dicuri oleh pemain Cina sebelum diselesaikan oleh Abdueli menjadi gol pembuka. Tertinggal 1-0, timnas Indonesia kembali melancarkan serangan. Namun bukannya menyamakan kedudukan, gawang Martin Pas justru kembali kebobolan. Kali ini lewat striker Cina Zhang Yuning yang terlepas dari kawalan. Skor 2-0 untuk Cina bertahan hingga jeda. Tampil kurang memuaskan dan sering melakukan kesalahan, pelatih Sintayong langsung melakukan 3 pergantian di babak kedua dengan memasukkan Tom Haye, Rizky Ridho dan juga Marcelino Ferdinand. Hasilnya, timnas Indonesia masih tampil dominan di babak kedua. Namun, buntunya lini depan membuat gol yang dinanti tak kunjung tercipta. Masuknya Pratama Arhan di babak kedua akhirnya membuka hasil bagi skuad Garuda. Lewat lemparan roket andalannya, timnas Indonesia sukses memperkecil kedudukan menjadi 2-1 lewat tendangan kaki kanan Tom Haye. Sayangnya, tidak ada lagi usaha yang berarti dari timnas Indonesia. Pasukan Garuda pun harus mengakui kemenangan Cina dengan skor 2-1. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Sintayong mengakui Cina memiliki keinginan lebih kuat untuk menang ketimbang Indonesia. Pertama-tama, selamat kepada tim Cina atas kemenangannya. Kedua tim menunjukkan keinginan untuk menang, dan tim Cina memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menang daripada kami. Dalam kesempatan itu, Sintayong juga membeberkan faktor kekalahan skuad Garuda dari tim Dragons. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, Indonesia kehilangan fokus dalam bertahan. Indonesia memiliki masalah dengan menurunnya konsentrasi dalam pertandingan. Bola pertama seharusnya lebih fokus, dan bola kedua justru kehilangan kendali. Ini yang harus kita renungkan. Meski baru saja menerima kekalahan pertamanya, skenario timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Masih ada 6 pertandingan tersisa lagi untuk menjaga asa lolos Piala Dunia 2026. Kabar baiknya, timnas Indonesia dalam kondisi yang masih bersaing di klasemen grup C. Timnas Indonesia saat ini tertahan di peringkat kelima dengan koleksi 3 poin. Kekalahan dari Cina di laga kali ini tidak menyeret turun posisi timnas Indonesia. Pasalnya, Cina mengantongi selisih gol yang lebih buruk. Timnas Indonesia hanya minus 1 gol, berbalik 9 gol dari pihak The Dragons. Dengan demikian, jalan timnas Indonesia untuk bersaing di klasemen grup C masih terbuka. Persaingan grup C pun masih berjalan dengan ketat. Australia yang di luar dugaan mampu menahan imbang Jepang 1-1 saat ini menempati posisi runner-up klasemen dan hanya terpaut 2 poin dari timnas Indonesia. Bermain di kandang Jepang, tuan rumah tertinggal 0-1 dari Australia pada menit ke-58 lewat gol bunuh diri dari Shogo Taniguchi. Tapi alhamdulillah lur ya, kalau misalnya Indonesia masih punya kesempatan dan masih terbuka lebar sekali ya peluang untuk mengikuti Piala Dunia 2026 ya. Alhamdulillah ya. Pokoknya selalu kita dukung terus timnas kita supaya bisa lolos ke Piala Dunia lur ya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun banyak sekali kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pemain luar, kita terima aja. Yang penting kita tetap berdoa semoga
timnas Indonesia dapat melaju ke Piala Dunia. Kita lanjut Lur. Panjang Jepang mencetak gol membuahkan hasil pada menit ke-76. Kali ini, gol Jepang tercipta lewat bunuh diri Kamerun Burgess. Sementara itu, di pertandingan lainnya, Arab Saudi juga bermain imbang melawan Bahrain yang membuat poin keduanya sama dengan Australia yaitu 5 poin. Secara statistik, timnas Arab Saudi jauh lebih dominan ketimbang Bahrain. Arab Saudi mencatatkan 65% penguasaan bola berbanding 35% milik timnas Bahrain dengan hanya terpaut 2 poin dan masih menyisakan 6 pertandingan grup C. Artinya, timnas Indonesia masih punya peluang untuk menembus posisi kedua jika memenangkan pertandingan. Hasil imbang Arab Saudi versus Bahrain membuat kedua tim hanya mengoleksi 5 angka dan berjarak 2 poin dari timnas Indonesia. Dengan demikian, masih membuka peluang Garuda bersaing dengan kondisi tersebut. Sejalan dengan itu, masih ada 6 laga kembali yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia. Jika ditotal, ada 18 poin maksimal yang dapat diraih oleh tim Merah Putih. Andai timnas Indonesia meraih 4 kemenangan di laga kandang dan hasil imbang saat bertandingan tandang, maka total 14 poin dapat didapatkan dari 18 angka maksimal. Catatan tersebut bisa membuat timnas Indonesia otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengoleksi 17 poin di klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun jika ditarik lebih jauh, Sintayong pernah meloloskan Korea Selatan ke edisi Piala Dunia 2018 dengan total 15 poin. Saat itu, poin tersebut didapatkan oleh Korea Selatan untuk lolos sebagai runner-up grup babak kualifikasi. Namun untuk mencapai 15 poin, timnas Indonesia wajib bekerja keras karena lawan-lawan di grup C tentu tidak akan memberikan poin begitu saja. Banyak sekali permasalahan yang harus segera dibenahi oleh timnas Garuda, terutama posisi lini serang dan juga fokus dalam bertahan. Timnas Indonesia saat ini dihuni oleh pemain-pemain top Eropa, namun belum ada chemistry yang terjadi di antara para pemain tersebut. Selain itu, otak-atik formasi yang dilakukan oleh pelatih Sintayong juga seringkali membuat permainan timnas Indonesia terlihat lebih buruk. Belum lagi, sifat individualis para pemain timnas Indonesia yang seolah ingin menonjolkan dirinya di lapangan masih menjadi penyakit yang belum terselesaikan. Dalam pertandingan melawan Cina, beberapa kali rasa paling jago aja ya. Bola Jadi gimana ya? lama memegang bola. Untuk itu, kedepannya melawan Jepang, timnas Indonesia diharapkan tampil dengan tim terbaik sejak menit pertama dan memainkan sepak bola sebagai sebuah tim yang berjuang untuk meraih kemenangan. Bener. Jangan paling merasa. Bener. Ya itulah Lur, untung Indonesia alhamdulillah masih ada kesempatan untuk melaju ke Piala Dunia Lur ya. Dengan hitung-hitungan yang seperti tadi, mudah-mudahan di pertandingan-pertandingan berikutnya Indonesia dapat mengumpulkan 18 poin seperti yang sudah dikatakan tadi, dan juga selalu menang melawan level-levelnya di kandang sendiri nanti di Indonesia ya, di Gelora Bung Karno. Kita datang Lur, kita ke Bung Karno, kita dukung Indonesia timnas kita. Semoga menang dan masuk ke Piala Dunia Lur ya 2026, amin ya rabbal alamin. Tapi ya kita berdoa aja semoga pertandingan lancar, tidak ada kerusuhan apa-apa, karena ini paling disorot, pasti disorot banget supporter Indonesia sama orang-orang luar negeri karena kejadian Bahrain yang kurang mengenakan Indonesia. Pasti supporter Indonesia pada marah Lur ya. Tapi gue mohon semoga kita legowo aja dan juga kita terima apa adanya keputusan dari pengurus bola itu sendiri Lur ya. Oke, sekian reaction dari gua kali ini. Kurang lebih gua minta maaf Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.